Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas dan Mbak Yu kembali lagi bertemu di 1000 kisah nyata. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pesugihan Pantai Samas di Bantul. Yang belum subscribe, alangkah subscribe terlebih dahulu. Baiklah Kang Mas dan Mbak Yu, langsung saja. Pesugihan Pantai Samas di Bantul, pesugihan satu kalimat yang sudah teramat akrab di telinga kita, bahkan sebagian besar masyarakat di Nusantara. Tidak heran jika hampir di seluruh daerah selalu ditemui tempat-tempat mistis untuk ritual pesugihan tersebut. Misalnya kita sebut saja di Pandan Segegek, Kulon Progo, Yogyakarta. Bagaimana prosesi ritual dan tanggapan dari tokoh spiritualis? Berikut cerita selengkapnya. Pantai Pandan Segegek adalah kawasan di sepanjang barat Pantai Trisik. Sebagai daerah wisata alam, Pantai Pandan Segegek nyaris tak dikenal. Selain pemandangannya jauh dari kesan indah, kawasan itu juga cukup terpencil dan terpisah dari penduduk asli setempat. Pandan Segegek kini merupakan desa transmigran lokal di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Karena belum memenuhi persyaratan sebuah desa, pemukiman translokal itu secara administratif menginduk atau masuk ke wilayah Desa Karangsewu, Kecamatan Galur. Meski tak dikenal dan jauh dari kesan indah, Pandan Segegek menjadi terkesan asing, tapi rasa asing itu bisa memudar ketika seseorang mengetahui sebuah lokasi gumukan atau dataran tinggi yang menyerupai gunung di ujung barat pemukiman translokal Ring 2. Gumuk itulah titik pusat dari sebuah desa yang disebut Pandan Segegek, tempat ritual mencari pesugihan. Ya, tempat itu dikenal dengan tempat pesugihan. Dari kejauhan, gumuk Pandan Segegek nampak seperti tempat biasa saja, tidak nampak sebagai tempat ritual, sebab kawasan itu dikepung oleh gundukan-gundukan kotoran binatang yang sengaja ditimbun untuk keperluan pupuk. Tak urung tempat ritual itu pun dikerubungi jutaan lalat, kontras dengan bayangan orang tentang sebuah tempat ritual yang harusnya bersih dan dikeramatkan. Ada 2 gubuk reot di puncaknya yang sengaja dibuat untuk para pelaku tirakat yang hendak bersemedi atau betapa. Berada di puncak gunung gumukan Pandan Segegek, suasana mistis dan angker lebih terasa karena adanya sejumlah sesajen-sesajen dan tungku-tungku tempat pembakaran dupa-dupa. Selebihnya, situasi angker tercipta karena rimbunnya pepohonan, tentunya yang didominasi oleh ilalang yang tumbuh liar tak karuan. Tak ada benda keramat di tempat itu kecuali sebuah batu cadas yang terlihat sengaja dipasang sekedar tanda tempat menaruh sesajen. Sulit memang untuk mempercayai tempat itu sebagai tempat ritual bila tak melihat langsung seseorang yang sedang melakukan tirakat di tempat tersebut. Beruntung, belum lama ini kami mendapati seorang perempuan berusia sekitar 30 tahunan yang sudah 3 hari betapa. Dari berbagai penelusuran yang dilakukan, Pandan Segegek tak memiliki juru kuncen baku. Para pelaku tirakat lebih datang dari berbagai kota yang jauh, dan atas petunjuk guru spiritualnya, kita sebut saja Sugondo, warga asal Cepogo, Boyolali,
yang kami temui di lokasi ritual mengatakan, kedatangan beliau ke Padan Segegek hanya untuk mengantar seorang teman kepada Pusmo. Jujur, Sugondo mengakui temannya yang ketika itu sedang bertapa di dalam gubuk bertujuan untuk mencari kekayaan. Teman Sugondo itu adalah perempuan pedagang sayur di Pasar Giwangan, Yogyakarta. Teman saya itu dulu memang kaya raya, tapi sekarang mendadak bangkrut. Lalu dia nekat bertirakat. Sudah 3 hari ini teman saya puasa pati geni, tidak makan, tidak minum, dan tidak boleh terkena apapun melihat cahaya. Rencananya 4 hari ritual itu baru selesai, tergantung apa sudah dapat wisikan atau wangsit atau belum, kata Sugondo. Sugondo menyambung permintaan di Padan Segegek ditujukan kepada Ibu Ratu alias Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Dari berbagai cerita dan pengalaman, kata Sugondo, godaan laku tirakat di Padan Segegek sangat berat. Misalnya melihat mayat digotong secara berulang-ulang, penampakan kepiting besar, sepeda motor, dan beberapa penampakan lain yang mengerikan. Jika sudah berhasil, menurutnya pelaku pesugihan akan mendapatkan pesan gaib melalui mimpi-mimpi. Padan Segegek ternyata tidak hanya dikenal sebagai tempat ritual pesugihan tuyul, tapi juga pesugihan jenis lain seperti gendruwo atau buto ijo. Untuk pesugihan tuyul, warga sekitar mengatakan pelaku tirakat yang berhasil akan melihat tuyul dengan wujud dan harus segera memasukkannya ke dalam sebutir batu atau kerikil. Dengan cara itu, tuyul kemudian dibawa pulang. Jika laku dan godaan ritual mencapai pesugihan di Padan Segegek teramat berat, apakah hasil yang diperoleh cukup sepadan? Sugondo pun mengatakan dari pengalaman beberapa orang, hasilnya memang sangat memuaskan. Lantas bagaimana dengan resikonya? Sugondo pun tidak mengetahui secara pasti. Namun setahu saya, jika gagal hanya pulang tanpa hasil, itu saja, ujarnya. Sungguhkah laku ritual di Padan Segegek itu luput dari resiko? Tunggu dulu, jangan gegabah. Tentu saja sebuah ritual pasti ada sejumlah mahar yang harus ia bayar. Berhasil maupun tidak, mahar dalam bentuk apapun tetap harus diberikan. Ibarat harus memilih, pelaku tirakat hanya punya 2 pilihan, mukti atau mati. Ki Santoso sejati, spiritualis di Yogyakarta itu kebetulan berasal dari Kulon Progo, mengaku sering mengobati pasien lumpuh yang diakibatkan oleh kegagalan laku tirakat pada Padan Segegek. Menurutnya, laku ritual di Padan Segegek tergolong musyrik. Meminta kepada selain Allah itu berarti menyekutukan Tuhan. Dosanya pun tidak akan diampuni, tegasnya. Ki Santoso sejati menyambung, berhasil atau tidak laku ritual seseorang, harus mencoba itu secara otomatis namanya langsung tercatat di alam gaib sebagai pengabdi setan. Jika gagal ritual, dampak negatif langsung bisa dirasakan. Misalnya hidup menjadi tambah susah dan tidak jarang mengalami sakit-sakitan yang sangat berat yang tidak bisa disembuhkan secara medis. Kalau berhasil, akibatnya setelah mati akan menjadi budak setan lagi. Alam gaib itu memang ada. Demikian pula dengan Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Tetapi perilaku manusia terhadap alam gaib yang tidak tepat justru membawa pada kesesatan dan mara bahaya. Ibu Ratu Kidul tidak salah, manusianya yang salah. Lagi pula, setelah saya deteksi, di Padan Segegek ini hanya ada beberapa jin anak buah Nyi
Nyi Roro Kidul. Pungkas Riki Santoso Sejati. Kang Mas dan Mbak Yu, kembali lagi, percaya dan tidak percaya, kita kembalikan kepada keyakinan kita masing-masing. Intinya, kalau mau sukses, ya bekerja, ya berdoa, ya tawakal. Itu inti dari kita hidup di dunia. Jangan karena nafsu duniawi kita halalkan segala cara untuk mendapatkan pesugihan atau kekayaan. Kang Mas dan Mbak Yu, terima kasih. Jangan lupa, ini semua hanya untuk pelajaran dan pembelajaran bagi kita, agar kita mawas diri, eling lan waspada. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.